Tembakau merupakan bahan baku penting dalam perindustrian rokok. Proses fermentasi tembakau merupakan tahapan terpenting yang ditempuh tembakau sebelum siap digunakan. Tujuan proses fermentasi ini ialah guna meningkatkan aroma dan cita rasa pada tembakau yang diproses pada ruangan tertutup. Namun, berdasarkan literatur dari Samsuri 2010, ternyata selama proses fermentasi tembakau berlangsung, aroma yang ditimbulkan juga menghasilkan gas buangan berbahaya, yaitu senyawa piridin dan nikotin. Senyawa piridin menciptakan bau khas pada tembakau yang dapat terhirup hingga ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas. Belum lagi, gas tersebut juga mengandung senyawa nikotin. Menurut penelitian dari Andrian Liam 2010, nikotin dapat mengakibatkan dampak psikoaktif dan dapat menyebabkan kanker paru-paru hingga kematian jika terakumulasi di dalam tubuh hingga mencapai dosis 40 hingga 60 mg. Selain itu, akibat minimnya penelitian yang dilakukan mengenai fenomena ini, upaya preventif yang dilakukan oleh pabrik hanya berupa penggunaan alat pelindung diri atau masker Powered Air Particulate Respiration yang pada segi ketersediaan dan harga tergolong mahal. Hal ini berdampak terhadap pembatasan pekerja di gudang tembakau dan tentu saja hal ini menurunkan kinerja operasional unit kerja pabrik. Fenomena tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, kami, mahasiswa Universitas Brawijaya, berinovasi untuk membuat sebuah desain teknologi berupa rancang bangun alat penyaring gas piridin dan nikotin pada fermentasi tembakau berbasis membran. Pembuatan alat kami dimulai dari tahap rancangan desain visual menggunakan software CorelDRAW, SketchUp, dan AutoCAD. Desain rancangan ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu blower dengan panjang dan lebar 138 cm dan tinggi 40 cm. Kemudian pipa input sebagai penghubung antara blower dan kotak filtrasi, serta pipa output sebagai saluran akhir udara yang sudah bersih. Dan berikut merupakan kotak filtrasi, berisikan 3 kombinasi membran penyaring dengan panjang 254 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Berikut merupakan komponen yang berada di dalam alat ini. Pertama, terdapat membran non-woven sebagai membran penyaring yang terbuat dari bahan polipropilen berbentuk serat halus. Lalu, kita bergeser ke bagian utama penyaringan. Dimulai dari membran HEPA jenis Gelman A. Membran ini memiliki panjang 12 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 24 cm, serta terbuat dari serat gelas dengan diameter pori sebesar 0,3 mikron. Selanjutnya, terdapat membran karbon aktif dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Karbon aktif yang digunakan terbuat dari tempurung kelapa berbentuk granula dengan ukuran 35 hingga 60 mesh. Kemudian pada bagian akhir kotak diisi air dengan volume 96.000 cm3. Lalu, bagaimana ya mekanisme kerja alat ini? Mula-mula, blower akan menghisap udara pada ruangan dengan daya hisap sebesar 44.500 meter kubik per jam. Lalu, udara akan memasuki pipa input dan diteruskan ke dalam kotak filtrasi. Proses penyaringan dimulai dengan penangkapan partikel-partikel besar seperti rambut-rambut halus dan debu oleh membran non-woven. Selanjutnya, memasuki tahap penyaringan utama oleh membran HEPA. Senyawa piridin dan nikotin dengan diameter sebesar 1,1 hingga 1,9 mikrometer akan terjebak dan tidak dapat menembus membran. Berdasarkan penelitian terdahulu, membran HEPA jenis Gelman A memiliki efisiensi penyaringan hingga 99,2% dalam menyaring gas berbahaya. Berlanjut kepada penyaringan selanjutnya, yaitu pada bagian membran karbon aktif. Ketika udara melewati membran ini, zat-zat penyebab bau menyengat seperti persenyawaan pirol, pirazin, amonia, dan zat penyebab bau lainnya akan menempel pada karbon aktif.
Penggunaan karbon aktif dari tempurung kelapa efektif menyaring bau menyengat dengan efisiensi mencapai 85 hingga 95%, berdasarkan Nurmayanti tahun 2014. Pada tahap selanjutnya, gas akan disaring kembali oleh filter HEPA dengan tujuan untuk menyaring bakteri yang masih terdapat di udara, serta partikel lainnya yang masih lolos di tahapan sebelumnya. Akhirnya, diperolehlah udara bersih yang bebas dari zat berbahaya serta bau menyengat. Rancang bangun alat ini berpotensi untuk direalisasikan dan dikomersialisasikan, mengingat banyaknya industri rokok yang ada di Indonesia mencapai 456 pabrik pada tahun 2018, dan untuk mengurangi dampak gangguan kesehatan yang dapat dialami oleh masyarakat.